Jadi ada dua ya, akun TikTok itu akun pribadi dan akun bisnis. Akun bisnis tadi sudah dijelaskan. Contohnya juga ini akun bisnis seperti Kompas TV, Lazada, Shopee itu bikin akun di TikTok, itu akun bisnis gitu. Jadi harus ngemodal stok barang baru bisa jualan produk kita sendiri gitu. Dan itu emang butuh modal yang besar di akun bisnis ini. Nah, untuk akun affiliate itu masuk ke dalam akun pribadi. Jadi akun pribadi ini terbagi menjadi tiga lagi. Pertama, akun pribadi beneran. Kedua, konten kreator. Ketiganya, affiliate. Nah, jadi akun pribadi ini ketika kita bikin akun di TikTok itu kita diemin aja nggak aktifin mode bisnisnya itu. Nah, ternyata dengan kita membuat konten itu si algoritma TikTok itu akan mengkondisikan konten kita itu akun kita itu termasuk mana nih? Akun pribadi, akun konten kreator atau akun affiliate. Contohnya akun pribadi nih. Ini yang suka posting random akun pribadi biasa mah misalkan kehidupan keseharian sedang mancing terus videokan makan-makan, videokan flexing-flexing uang gitu. Nah, itu konten pribadi gitu. Jadi nggak ada maksud tujuan atau apa. Jadi si konten pribadi ini hanya memposting hal-hal keseharian. Nah, terus yang keduanya itu nah, dari kebiasaan kita posting seperti itu, algoritma akan memasukkan konten kita itu, akun kita itu ke kamar konten pribadi. Jadi yang nontonnya itu hanya teman kita doang gitu. Jadi disebarkinnya sama algoritma itu disebarinnya itu nggak ke semua orang, tapi hanya ke sebagian orang saja gitu, ke teman-teman kita gitu, yang follow dan memfollow gitu. Karena aktivitas kontennya itu hanya random gitu, nggak jelas gitu, hanya keseharian kita saja. Nah terus yang kedua itu konten kreator. Konten kreator itu seperti haki surga. Nah ini konten kreator ini jelas niche-nya, jelas isi kontennya, konteksnya jelas gitu. Mirip saya kan edukasi gitu kan, keagamaan, One Piece gitu kan. Terus sama berulang-ulang gitu kan, jam tayang tetap, terus postingannya juga sama. Nah, eh, di sana gitu kan, saya itu tidak mengaktifkan fitur affiliate. Itu ada di TikTok Studio, monetisasi gitu kan. Nah, tapi ternyata sekarang bisa. Jadi si konten creator juga bisa affiliate juga. Cuman masalahnya ketika saya itu posting di Haki Surga gitu kan pakai keranjang kuning mirip affiliate itu jangkauan jadi turun jauh dari 1,1 juta itu jadi 5.000 orang yang nonton. Oh ternyata si algoritma pinginnya akun saya itu karena sudah edukasi dari awal jadi membuat akun saya itu jadi konten kreator nggak affiliate. Nah untuk akun affiliate ini masuk akun pribadi ya, akun affiliate ini kita itu dari awal sudah dagang. Kita itu mempromosikan walaupun belum muncul keranjang kuning. Jadi ketika kita bikin akun gitu kan, terus kita itu posting video misalkan saya itu kan jualan mana kertas teh bentar ya. Nah, saya kan jualan prestis 2 tera ya. Ini jualan prestis 2 tera. Pas postingan awal juga saya itu sudah nunjukin ke algoritma TikTok itu. Saya itu ngepromosiin prestis 2 tera ini gitu kan. Ya segmentasinya jelas gitu kan untuk para konten kreator atau yang memori HP-nya penuh gitu kan, segmentasi pasarnya itu. Nah, di sana kita itu membentuk gitu membentuk semacam karakter ciri khas kita sebagai tukang dagang, dagangin barang orang gitu. Nah, si algoritma itu ketika kita melihat pertama dari kontennya, ketika kita melihat konten kita ngedagangin barang orang itu akan memasukkan akun kita itu ke akun affiliate gitu, ke kolam ke kamar akun affiliate gitu. Nah, jadi nanti si perlakuan penyebaran konten kita juga berbeda antara affiliate, konten kreator sama akun pribadi. Kan mirip saya di Haki Surga ini nggak usah follow-follow gitu kan, hanya sebagian orang saya follow. Saya follow berapa 72 orang yang follow saya itu 13,6 ribu gitu kan. Nah, itu karena apa? Karena kebiasaan dari konten kitanya gitu. Edukasi. Jadi si algoritma itu membaca oh ini konten kreator disebarin aja gitu kan. Si konten kitanya. Nah,
Itu secara teorinya, oke? Nah, sekarang kita langsung ke teori prakteknya. Jadi, pertama itu kita itu buat email. Kita itu buat email untuk bikin apa? Untuk bikin akun baru. Kenapa akun baru? Kenapa kita tuh harus akun baru? Misalkan, aduh ini sayang nih, follower saya sudah banyak, mau apa? Mau dijadikan affiliate, boleh-boleh saja. Cuman masalahnya karena kesan awal kita itu bikin konten edukasi, misalkan tentang dakwah, misalkan tentang kucing gitu kan, edukasi kucing kalau kucing sakit gimana, atau misalkan tentang mancing, tutorial mancing, atau misalkan mancing di berbagai macam spot gitu kan. Nah, itu kan termasuk edukasi. Nah, jadi kesan pertama dari algoritma yang didapatkan itu ini konten kreator. Nah, secara mendadak kita rubah menjadi affiliate. Algoritmanya bingung, itu akan kena shadow ban. But si jangkauan turun drastis. Bisa dilihat di akun saya yang Udin Banja itu yang biasanya ratusan sekarang yang nonton 7 orang. Luar biasa kan? Itu si algoritma ternyata mainnya seperti itu. Jadi kebiasaan kita. Jadi logikanya gini, kita ini ketika bikin akun di TikTok itu ibaratkan kita itu kerja di sebuah perusahaan dengan job desk tertentu. Contohnya kita ini disuruh ngetik doang. Makanya kalau misalkan disuruh ngetik di perusahaan itu karena kita kerja di sana, ngetik aja terus gitu. Dan kita itu akan terkenal sebagai tukang ngetik gitu kan. Atau misalkan tukang main komputer gitu kan. Nah, ketika dipindahkan ke divisi lain, dipindahkan ke cabang yang lain, tetap kita itu dikasih tugas sebagai tukang ngetik gitu. Jangan sekali-kali coba jadi tukang sapu, jadi direksi, jadi direktur. Dan itu akan ngaco karena job desk kita itu hanya tukang ngetik. Begitupun di ketika kita itu bikin akun TikTok gitu kan. Pertama kali posting itu tunjukin kita itu mau jadi apa, konten kreator, terus akun pribadi atau affiliate itu. Jadi si algoritma itu akan baca, oh ini affiliate, masukin ke kamar affiliate seperti itu. Nah, terus eh, kenapa akun baru tadi ya? Kenapa akun baru? Karena kitanya itu sudah dicap sebagai apa konten kreator. Ketika kita dirubah algoritmanya, dirubah si konten yang menjadi konten affiliate, itu algoritmanya tuh gak bakalan nerima, jadi kena shadow ban, jangkauan jadi turun, penjualan jelek. Makanya kita ini bikin akun baru. Kenapa akun baru? Biar si kita itu bisa mulai dari awal dan menunjukkan kepada algoritma TikTok itu bahwa kita ini adalah seorang afiliator sebagai Samsaro kata Ustadz Budimah gitu. Nah, jadi kita itu harus bikin email baru. Email baru. Terus yang kedua, bikin akun TikTok baru. Dari email yang barusan. Jadi dari email yang barusan itu kita bikin akun TikTok baru. Jangan khawatir dalam satu HP itu bisa 8 akun TikTok. Yang affiliate itu bisa banyak gitu. Nah, cuman permasalahannya satu, setiap akun TikTok affiliate itu wajib verifikasi 2 langkah. Artinya apa? Jadi si akun kita itu mau dijadikan akun affiliate itu harus didaftarkan pakai nomor HP. Nah, nah terus TikTok itu memiliki kebijakan bahwa satu akun itu harus satu nomor HP. Makanya saya itu pakai nomor HP mertua saya. Pakai HP nomor HP mertua saya karena nomor HP saya itu sudah dipakai sama Haki Surga dan Udin Manja. Kita itu kan HP 2 kartu ya, satu pakai Udin Manja, satu itu pakai Haki Surga. Ini yang aku lihat bingung saya itu. Ya udah ada nomor mertua nganggur, pakai dua-duanya. Gitu. Saya itu bikin 2, tapi yang baru fokus yang satu yang Sultan, satu lagi Next Step ID gitu kan. Jadi 2 akun affiliate-nya. Nah, masalah kita itu banyak bikin akun affiliate juga gitu. Jadi apa namanya itu biar kemungkinan laku barangnya itu semakin banyak gitu. Nah, setelah akun TikTok baru dibuat, nah baru ini langkah penting. Ini kalau misalkan ada yang rekam layar aja nanti upload atau bisa ditonton nanti di lain waktu ya. Nah, ini yang paling penting nomor 3, mendapatkan 600 follower. Nah, ini penting. Untuk mendapatkan 600 follower ini akan membuka fitur keranjang kuning di TikTok. Jadi syaratnya untuk menjadi afiliator itu
dan memiliki keranjang kuning, terus kita itu bisa memasukkan barang-barang di marketplace di TikTok itu ke etalase kita. Nah, itu syaratnya itu harus memiliki 600 follower. Nah, ini permasalahan yang paling banyak keluhkan oleh para afiliator. Bagaimana sih saya itu cara mendapatkan 600 follower dengan cepat? Saya itu alhamdulillah sekarang mau ke 4 hari sudah 700, 3 hari 600 gitu kan. Yang Sultan Tekstor itu, yang STS itu, akun yang STS ya, itu luar biasa. Sekarang saya sudah buka fitur affiliate-nya, buka pasang keranjang kuning, tapi belum bikin konten. Saya itu bikin konsep dulu tentang kontennya seperti apa, pembuatan konten. Saya itu udah bikin skrip 40 skrip buat 40 konten untuk penjualan ini doang. Saya udah nyiapin 40 gitu. Nah, itu nanti di sesi berikutnya cara membuat konten ya. Ini sesi pembuatan sesi awal dulu. Bagaimana kita itu mendapatkan 600 follower agar fitur affiliate kita itu terbuka. Kamerana bener kan meh juga guru. Wah, tulisan Nah, ini nih konten kreator Isan nih. Kontennya juga nyampe jutaan. San ternyata hobi itu bukan dakwah. Nah, oke. Bagaimana caranya? Kita mendapatkan 600 follower dalam waktu dekat. Nah, ini saya sudah kasih tipsnya ke Ustadz Heru, terus saya itu dapatnya dari Ustadz Tisna sama Pak John Mulyadi. Saya praktekkan dan alhamdulillah berhasil. Caranya gini, nanti langsung praktek ya di HP, nanti saya akan tunjukkan caranya dari awal sampai akhir ya. Caranya gini, ketika kita itu sudah bikin akun baru, untuk mendapatkan 600 follower ini, jadi kita itu langsung ke beranda TikTok kita yang akun baru tersebut, terus di pencarian tulis affiliate. Nah, dia akan muncul berbagai macam konten tentang afiliator yang saling follow-memfollow. Setiap konten itu beda fandom, beda kolam. Ingat ya. Jadi kita itu jangan satu kolam aja. Jadi ketika muncul hasil pencarian tersebut berbagai macam konten yang di sana itu banyak ya, ada yang bantu dong follow capai 600 follower gitu. Nah, tipsnya gini, kita follow semua yang ada di sana. Yang paling bagus itu ketika kita klik konten tersebut, kita follow yang bikin kontennya, terus kita buka komennya, terus ada yang komen follow back dong kakak. Nah, kita follow orang itu. Nah, kita lihat si komennya tersebut, oh ternyata balasan dari komen dia itu nyampe ratusan. Nah, itu kesempatan bagus kita klik itu, terus kita follow semua yang ada di situ. Insya Allah mereka itu bakal follow back. Dan ini beberapa akun, saya itu 2 akun, Ustadz Tisna 5 akun, Pak John 5 akun, itu berhasil. Berarti sama berapa akun itu? 5, 10, tambah 2, 12 akun berhasil. Ustadz Heru berhasil, terus 1 akun lagi sama ponakan saya berhasil. Jadi gitu cara kita itu mendapatkan follower. Gak peduli kita itu misalkan follower kita yang kita follow itu banyak, karena kita itu akan affiliate kan ya. Jadi ketika mereka itu kita follow dan mereka nggak nge-follow balik ke kita, nggak masalah karena dagangan kita itu akan dikirim ke mereka. Jadi pasar kita jadi tambah luas. Nah, dengan seperti itu kita terus follow sampai TikTok itu menghentikan kita. Nanti ada pembatasan, karena pembatasan terlalu sering mengikuti orang lain. Coba lagi nanti. Itu biasanya semalam gitu ya. Besok mulai lagi gitu kan, dihentikan lagi. Mulai lagi, dihentikan lagi sampai 600 follower. Kalau udah 600 follower langsung masuk ke pengaturan, ke TikTok Studio. Nah, di sana ada monetisasi, kita klik, terus kita klik affiliate, langsung bisa muncul. Kita itu bisa memasukkan barang-barang ke etalase. Nah, baru di sana kita bikin konten tentang produk yang akan kita jual. Nah, ini yang keempat, produk yang akan kita jual. Ini saya kasih tip ya dari yang 20 juta per bulan penghasilannya ya. Jadi untuk produk yang kita jual itu harus satu tema. Contohnya ini, saya itu rencana di STS itu, di akun STS itu mau jualan flash 2 tera, mic clip on, terus tripod ini, tripod yang saya pakai sekarang ini fast track, dan juga terus kamera ini teh
lensa CPL buat mendifraksi cahaya ya biar nggak terserap gitu ya kamera makro ini TWS ya terus headphone gitu. Jadi saya itu satu tema tentang barang-barang yang dibutuhkan oleh konten kreator dan saya rencana jualan seperti itu gitu. Misalkan Ustadz Tisna itu kan jualannya itu obat-obat herbal, dia itu jual plester kapalan, madu anak, terus apalagi ya pokoknya habata sauda gitu kan obat herbal aja dia itu di dia satu akun tersebut. Pak John Mulyadi sekarang fokus dia itu asalnya kan sendal terus macam-macam lah terus sekarang ke bibit tanaman gitu kan fokus itu ya alhamdulillah itu menghasilkan. Jadi jangan coba-coba kita itu misalkan saya itu dagang plastis 2 tera terus saya itu dagang baju di konten selanjutnya itu ngaco algoritma itu bakal nolak gitu bakal turun jangkauannya. Ini orang nggak jelas gitu disuruh ngetik kok malah sapu-sapu udah semacam gitu logikanya. Nah, gitu. Jadi kita itu harus fokus. Nah, insya Allah si penjualan juga akan si algoritmanya itu akan puguh gitu, akan jelas gitu kan. Oh, ini dia itu jualan buat eh, jualan alat-alat untuk konten kreator. Maka si barang kita itu akan dikasihkan ke orang yang mencari alat-alat untuk konten kreator. Nah, mirip yang 20 juta itu juga sama, dia itu elektronik aja semuanya, elektronik temanya. Mau apapun, kulkas TV, terus apa, kompor listrik gitu kan, peralatan rumah tangga yang elektronik gitu kan. Itu satu tema kan dan dia berhasil gitu. Jadi si algoritmanya itu bakal ngasihin kontennya itu karena puguh, karena jelas gitu kan si apanya si kontennya gitu kan satu tema gitu. Jadi ngasihinnya ke orang-orang yang mencari itu. Kalau misalkan kita dagang elektronik, terus dagang alat pancing, terus dagang baju, kita bingung gitu jelema teh dikamanakeun gitu kan. Tepuguh gitu si jelema teh. Nah, jadi seperti itu. Jadi harus jelas gitu, harus puguh siapa nah si barangnya akan jual. Nah, mungkin demikian sebenarnya sederhana ini. Kali pependak di jalan gitu kan saya jelasin tuh bakal paham insya Allah. Dan ini sama motivator atau misalkan yang suka bikin kelas kelas untuk pelatihan ini teh sampai mahal ya sampai 1 juta satu kali pertemuan itu saya itu orang lagi butuh duit kok disuruh bayar gitu kan ya sudah saya gratisin gitu sebenarnya sederhana ilmunya gitu itu aja intinya semoga paham ya. Nah sebelum ke sesi praktek langsung saya itu mau bikin email awal sampai ini sampai follow orang biar biar saya tunjukin bagaimana hasilnya. Barangkali ada yang ditanyakan silahkan mengenai penjelasan saya tadi. Pertama penjelasan tentang akun TikTok tersebut ya ada dua ya pribadi sama bisnis terus pribadi itu tergantung konten kita awalnya seperti apa jadi akun pribadi konten creator atau affiliate akun bisnis itu untuk ngejual produk sendiri ini harus punya modal ya punya stok terus saya itu pernah yang di Udin Maja itu di akun bisnis kan itu ternyata si Tokopedia sama si TikTok itu minta surat-surat komplit sampai BPOM minta PIRT minta, oh ini gila banget ya ternyata emang gak semudah itu jualan di marketplace sekarang gitu. Makanya tadi yang nanya takutnya Samsaro ke Samsaro gitu kan. Sekarang nggak bisa di itu di marketplace itu susah kita bikin misalkan kita ambil barang di Shopee gitu kan terus jual di Lazada atau jual di Bukalapak nggak bisa sekarang itu soalnya verifikasinya benar-benar komplit untuk itu dari permintaan dari lembaga perlindungan konsumen ya soalnya banyak yang delay banyak yang misalkan kita ngejualin barang orang lain dari marketplace lain ternyata barangnya datang lain gitu atau barangnya nggak ada habis stok kan kita nggak kontrol stok barangnya jadi di akun bisnis ini di TikTok ini yang orang-orang yang jualan di marketplace TikTok atau Tokopedia ini mereka itu harus benar-benar komplit persyaratannya jadi nggak bisa samsaro ke samsaro gitu jadi aman insya Allah gitu. Nah oke. Barangkali ada yang mau tanyakan silakan sambil saya mau bawa HP dulu tulis aja di komen ya. Bentar. Kita praktek langsung. Oke. Nah, alhamdulillah makasih sudah nunggu.
Saya udah bawa HP lagi, kayak kita ke bawahin dulu. Sambil dicas sih, kita cabut dulu aja. 30% tapi ya. Oke. Nah, sudah siap. Kita akan langsung praktek langsung. Saya itu pakai HP anak saya ya. Yang saya pelajari dengan banyak saling follow akun menjadi tidak sehat. Nah, betul Tad. Itu berlaku untuk akun konten kreator. Betul. Tapi kalau untuk affiliate itu bagus. Karena apa? Karena kita itu mau dagang dan jangkauan kita itu akan ke orang yang kita follow atau memfollow kita. Kalau konten kreator ini bakal si algoritma itu melihatnya itu nggak kredibel gitu kan. Masa konten kreator followernya itu lebih sedikit daripada yang dia follow gitu. Jadi dia itu nggak diposisikan sebagai konten kreator, bahkan bisa jadi masuk ke akun pribadi yang random, jangkauannya jadi turun, jadi jelek. Seperti itu. Saya itu di warning gitu kan sama ketika kenapa saya itu 70 followernya itu, pernah saya itu yang saya follow 72 yang Haki Surga ini ya. Pernah saya itu sampai 110 gitu. Itu di warning sama TikToknya gitu. Jangan terlalu banyak ke follow, saya unfollow aja gitu kan, yang nggak penting gitu kan, teman-teman deket aja. Terus tokoh idola saya Ustaz Ismail Santo yang saya follow itu gitu, orang-orang yang ngebantu saya dari awal gitu kan, yang follow itu. Nah, seperti itu. Nah, oke. Aduh, saya terlupa satu lagi ternyata triknya itu nomor 5 bro. Sorry. Soalnya saya nggak bikin PowerPoint. Kenapa nggak bayar PowerPoint langsung gini? Jadi biar akrab gitu ya. Karena namanya pokok gitu kan. Nah, karena dalam satu HP ini bisa 8 akun TikTok. Jadi gini yang saya lakuin itu. Saya itu apalagi ada HP ini juga ya. Ini juga ada TikToknya. Nah, ini rahasia saya di Haki Surga juga seperti ini. Cara ngakalin algoritma. Nah, jadi saya itu dari 8 akun satu konten kreator yang Haki Surga ini ya. Terus satu random yang saya rubah ke affiliate. Ini yang Udin Manja. Terus 3 akun booster. Terus 2 akun affiliate. 4 ini akun booster. 4 affiliate. Ini dalam satu HP nih. Satu konten kreator yang Haki Surga, satu akun random yang Udin Manja, terus 4 akun booster, ini nggak tahu, saya juga lupa lagi namanya, terus 2 akun affiliate. Nah, gini strateginya. Ketika saya posting di Haki Surga gitu kan, yang pertama nge-like, share, komen itu adalah 4 akun booster ini. Kenapa? Algoritma itu suka engagement, suka interaksi. Ketika saya posting misalkan tentang tema benar One Piece itu, yang pertama nge-like itu bahkan akun Udin Banja juga dipakai. Tapi yang biasanya itu yang 4 akun ini. 4 akun ini tuh pertama komen, pertama nge-share, pertama ngebagikan gitu kan. Terus saling tautan beberapa kali gitu kan. Jadi menunjukkan ke algoritma bahwa ternyata si konten dari Haki Surga yang ini interaksinya banyak. Ya udah, kita itu akan sebarin lagi. Pertama itu disebarin ke 100 orang. 1 jam pertama itu ke 100 orang sama algoritma itu ya. 1 jam pertama itu ke 100 orang. Kalau yang nontonnya 60% ke atas, nanti 1 jam kedua itu dilempar ke 500 sampai 1000. Terus 2 jam pertama itu yang nontonnya itu lebih dari 600 orang, lebih dari 60% itu dilempar lagi gitu kan, sampai ke 10.000, sampai ke 1 juta kolam gitu. Kalau yang nontonnya banyak, ya itu sudah FYP berarti sudah viral.
mirip yang konten saya itu yang Cinta Rasul sampai 2,3 juta sekarang ya itu ya. Jadi apa itu karena boosteran awal tadi dari akun booster ini yang pertama nge-share, like, komen gitu kan. Ini nggak disambungin ke nomor HP ya. Bikin email, terus bikin akun TikTok, bikin email, bikin akun TikTok aja. Terus kita cari akun kita yang mau dinaikkan. Baru kita itu apa nge-like pertama, nge-share pertama, komen pertama, nyimpen video pertama, salin linknya itu pertama gitu. Dari 4 akun ini itu akan merangsang algoritma. Oh, ternyata akun ini keren. Coba aja. Sok sekarang bikin konten terus bikin akun booster, dan terus di pertama kali like nge-share itu sama akun booster ini. Gak usah sama orang lain, sama kita aja sendiri dulu. Itu akan mancing. Mancing apa? Mancing algoritma. Oh, ini teh rame. Akhirnya apa? Dimasukkan ke kolam 100 orang. Ternyata bagus. Yang nonton nyampe 70, dimasukkan lagi ke 500 sampai 1000, bagus lagi, ditaikan lagi sampai FYP. Makanya TikTok itu nggak peduli kita itu followernya 0, bisa FYP karena apa? Engagementnya bagus. Itu ngerangsang algoritma. Nah, ini rahasia saya. Ya betul, ini khusus untuk akun affiliate saja. Kalau konten kreator ini jujur ya harus paham algoritma, harus paham psikologi, harus paham apa komunitas gitu. Untuk konten kreator makanya sih jarang-jarang orang yang bisa jadi konten kreator karena dia itu mencari segmen pasarnya seperti apa, besar atau tidak gitu. Terus diri kitanya itu cocok nggak ke sana gitu ta. Misalkan saya itu yang paling besar itu di Indonesia itu bisa dicari di Google Trend ya. Masuk ke Chrome Google Trend yang paling populer apa gitu, bisa kelihatan. Yang paling besar itu Minecraft. Game Minecraft itu yang mirip Roblox ya. Cuman kalau Minecraft itu di Play Store itu harus berbayar dan juga hanya bisa dimainkan di PC juga gitu, di komputer gitu. Itu fandomnya itu ya kolamnya itu gede, paling gede itu Minecraft. Terus kucing, terus mancing, terus Mobile Legend. Cuma saya itu nggak suka semuanya, makanya saya itu nggak main di sana. Jadi apa yang saya suka, ternyata saya itu suka nonton gitu ya. Kebetulan fandom One Piece itu banyak, ya sudah main di sana di passion kita gitu. Kenapa? Karena untuk jadi konten kreator itu harus benar-benar konsisten, jam tayang tetap, konten tetap temanya gitu kan. Kalau misalkan kita nggak suka, misalkan maksain saya itu bikin konten mancing, ya udah saya itu akan males, gak konsisten. Jadi algoritma itu bacanya teh ih jelema teh hanas ditaikeun ternyata kedua gawe teh kan seperti itu akhirnya bacanya. Akhirnya kita itu gak dinaik-naikin. Nah, tapi kalau misalkan untuk akun affiliate ini pasti rajin. Kenapa? Karena butuh uang. Kitanya. Oke, kita langsung aja lah. Kalau apa saya itu live streamingnya di dapur, bro. Mana sih balik ke layar teh? Mudah-mudahan tidak mati lampu ya. Karena kalau mati lampu mati ini si live-nya itu. Nah, itu dapur saya. Bentar ini kameranya. Biar enak pemandangannya kita kesini aja lah. Oke. Langsung. Bentar ya. Ini di meja makan. Gak punya studio. Sederhana saja. Nah, kita langsung. Kalau bisa ini direkam layar ya. Bagaimana cara ini ayang-ayangan kia. Pasti sing kita. Bagaimana dari awal ya. Saya pakai HP anak saya kurang paham ini. Astagfirullah. Geser ke kiri ya. Nah, pertama kita itu ke mail ya. Ke email. Nah, terus kita itu bikin akun baru. Kelihatan kan ya? Saya itu kan pakai ini ya. Tambah akun lainnya. Google. Bikin email baru ini. Ini rencananya mau jualan pakan kucing kan. Saya itu banyak kucing ya. Terus saya itu kasih contoh aja cara bikin kontennya. Aduh, saya lupa ini. Harus pakai sidik jari anak saya ternyata ini HP-nya. Gimana ya mau beri langsung? Astagfirullahaladzim.
Gak bisa bikin akun baru ini. Emailnya ini ada apa aja ya? Adina Sky. Nah ini ada nah. Misalkan kita itu udah bikin email aja ya Sky ini ya. Bikin email ini ya. Alhamdulillah untung ada ya. Kita bikin email baru kan pasti bisa lah. Nah terus kita itu masuk ke TikTok. Sudah bikin email. Nah masuk ke TikTok. Nah ini tutorialnya ya. Ini RAM-nya 4 jadi kecil. Kalau konten kreator itu sih minimal apa? Terus ke profil. Nah ini. Terus ke Banana Milk ini ya ke nama kita. Nah ini kan ada 2 akun ya Banana Milk sama Logic. Nah kita tambah akun. Tambah akun lain tuh minta Udin Manja ya. Lanjutkan dengan Google. Nah lanjutkan dengan Google. Kok gak bisa ya? Wah tetap harus pakai ini ya. Lanjutkan dengan Facebook aja lah. Gak bisa ya gak punya Facebook kita ini. Aduh ini harus pakai ini sidik jari terus. Kirain nggak bisa gak, normal HP-nya mirip saya. Nah ini bisa alhamdulillah. Masuk ke ini nih. Jadi setelah kita tambahkan akun buat akun baru nih ini ternyata banyak ini emailnya ya. Ini berapa akun TikTok ini bisa 1 2 3 4 akun TikTok ini bisa. Nah ini yang aja yang Sky ya. Yang Sky, nah, tanggal lahir random aja lah bebas yang penting jangan terlalu muda misalkan kelahiran tahun 90 lah bulan Juni tanggal 14 gak masalah ini random aja. Nah ini lagi proses pembuatan namanya Sky Cat Store. Nah ini dari nama untuk akun affiliate itu harus menunjukkan bahwa kita itu akun dagang, mau store, mau sale, mau apalah gitu kan yang menunjukkan artinya saya itu pedagang itu. Sky Cat Store gitu ya. Toko kucing di langit gitu. Ayo gitu. Nah, udah sekarang masuk tuh bikin akun baru. Seperti ini, Bro. Allah ya karim nah tuh bijil lah. Nah, ini kan ini di Sky Cat Store ya. Tuh kan udah bikin alhamdulillah. Nah, pasti beranak kita itu langsung cari pencarian. Nah, ini kan rekomendasi TikTok ya. Affiliate pemula TikTok. Nah, ini yang paling atas. Nah, yang saya tunjuk yang saya katakan tadi. Oke, saya kecilin dulu suaranya ya. Setiap konten ini tuh beda-beda kolam. Ini beda kolam. Nah, makanya kita cari dulu ini yang sukanya nyampe 22,5 ribu ya kita buka. Nah, terus kita follow dia ya, terus kita buka komennya ini sampai 8.000 komennya. Nah, ini yang bagus nih. Cynthia Dewi, dia itu affiliate pemula kumpul aku baik semua amanah. Kita copy kata-kata dia itu, salin. Oke. Terus kita komenan di sini. Dikomenkan dipastekan. Nah si Cynthia Dewinya dihapus nanti nyebut dia gitu kan. Terus kita itu copy lagi salin sini gitu kan kumpul. Nah terus dia itu follow si Cynthia Dewi itu walaupun banyak gak masalah back. Nah ini yang komen ke dianya itu kita buka sini aku back ini follow lagi follow. Ini follow lagi, Ahmad follow. Terus aja random follow. Gak masalah. Oh ini mah udah tadi ya. Hadir Kak, follow lagi. Ini baru 48. Nah, utamain yang followernya kecil. Karena dia itu suka follow back gitu. Yang gede mah jangan dulu aja. Kita cari dulu aja di sini. Bantu 600 plus dong kakak. Nah dia itu pingin kebuka fitur affiliate-nya. Kita follow aja dia itu. Follow. Terus kita balas. Follow back ya kakak gitu kan. Nah gitu. Pakai stiker. Nah terus ini buka lagi. Oh ini tadi pencipta udah ya.
Nah si Leo coba lihat. Nah ini follow lagi. Terus aja gitu. Jadi kita itu mirip orang yang autis. Saya itu lihat Ustadz Tisna ya kenapa dia itu pegang HP gitu aja terus. Ternyata dia itu lagi nge-follow gini gitu. Kirain dia itu autis gitu ya. Nah terus follow. Terus kita keluar dari sini ya. Kita cari. Nah karena pertama kali kita klik itu affiliate. Nanti kita lihat di beranda itu. Yang munculnya itu affiliate. Tuh, yang muncul affiliate. Nah, itu algoritma, Bro. Yang pertama kali kita klik, kita komen, kita share, oh berarti orang ini teh sukanya konten orang yang affiliate tersebut. Nah, Dewa nekat buat akun mulai dari nol biar kebaca algoritma TikTok. Kita follow. Nah, terus sini back semuanya. Dia itu minta di follow back. Ya, kita follow saja dia. Follow, ikuti ya. Terus ikuti lagi. Ini prosesnya lama ini. Saya itu sampai ya sekitar 1 jam gitu kan tunggu banyak nyawa HP gitu tah. Follow lagi. Follow lagi. Nah, terus aja follow-follow gini. Pokoknya autis lah sakedeung gitu nya. Kita kasih ini aja. Upload pemula TikTok kumpul di sini, kita follow dia. Terus kita komen. Tadi paste aja, klik paste. Oh, itu gampang. Follow. Ya Allah, ini teh baiknya gini sih. Baru udah kayak nama kari itu HP teh digigir lah itu dah. Follow. Terus aja sebelum nyampe 600 follower kita gitu aja sampai TikTok itu menghentikan kita terlalu sering nge-follow. Seperti itu. 74 balasan itu buka ini semacam apa? Semacam dapat kolam lah kita itu. Jadi banyak orang yang sama-sama mencari follower gitu. Yang kesalahannya itu biasanya dia itu udah karakternya itu affiliate gitu kan. Tapi dia itu malah jadi konten kreator gitu kan jadi ngaco akhirnya teh. Ini udah di-follow berarti ya. Kita lihat dulu ya. Belum ada yang kita 25 follower ya. Nah, kita cari dulu sambil nunggu ya. Ini apa simple guy. Ini Pak John Mulyadi, mudah-mudahan Pak John munculnya. Nah, ini contoh yang apa? Ini juga hasil follow memfollow ini. Nah, ini Daris ini saya sudah warning itu kontennya seperti ini. Itu jualan kan ini. Ini jualan apa ya? Nuh keranjang kuning ya. Kaos kaki murah lusinan gitu kan. Dia itu ngemodal beli sendiri. Nah, untuk kita si barangnya itu jangan beli yang ada di rumah aja. Kita buat model seperti ini yang mirip Pak John ini gitu kan. Kok ini mah nyanyi dianya itu. Nah ini sandal ya, ini dia itu beli kita yang ada di rumah aja gitu. Nah itu kan muncul keranjang kuning. Jadi apa? Biar gak keluar modal kitanya gitu. Nah kita lihat akun dia itu, akun Pak John ini si viewernya kecil ada 157, 71, 217 ya itu heran so kenapa gitu kan dia itu apa tetap istiqomah bikin konten ternyata walaupun viewernya kecil gini ini ngasilin nih 150.000 per 3 hari ini Pak John Mulyadi ini punten Pak Johnnya di spill ya. Nah terus ini satu lagi ini Ustadz Tisna itu tsunami deh Tisna ini jempol semua tangan sayanya itu 576 bener nggak? Oh bukan Tisna Rukmana. Nah ini tuh dia itu 3 akun Rukmana Tisna dia itu dia aja gitu followernya nyampe 5.000 1.000 ini hasil follow memfollow gitu walaupun kontennya random dia itu bukan random kayak kontennya tapi karesepen gitu ya tapi ngasilkan duit. Nah ini nih ya bentar saya itu lihatnya ini tuh lihat salep kapalan dia itu jualan salep kapalan terus kadang posting mancing gitu kan terus jalan-jalan di hutan terus ini itu lihat ini wadah kosong
si obat herbal ini teh ini apa bungkus kosong, dia itu dibikin iklan di konten gitu. Yang like-nya dia aja itu 3 orang teh gitu. Ini view-nya berapa ini? 196 view-nya. Tapi ini ngasilin banyak orang yang beli. Walaupun view kita sedikit tapi ada yang beli. Ini udah ini. Tuh jualan buku TikTok affiliate juga. Ini dia itu punya adiknya pinjam bukunya itu. Dibikin video. Jadi nggak usah yang susah-susah untuk affiliate itu. Jadi gini, videonya itu cuma 30 menit, 30 detik videonya itu 3 kali sehari bikinnya itu. Pagi jam jam 6 setengah 6, terus siang itu jam setengah 12 sampai jam setengah 1, terus sore itu jam 18.30 sampai jam 9 malam gitu kan kalau malam itu. Ya itu menunjukkan keseriusan kita ke TikTok bahwa kita tuh mau jualan gitu. Tuh ini si kontennya juga gini aja doang konten dagangnya itu. Kalau saya sih bikinnya mau agak bagus gitu. Cuman gini aja sudah ngasihin misalkan ini kita jual ini di gini di video dikasih musik udah gitu aja pasang keranjang kuning. Nah ini permasalahannya ini keranjang kuning ini dia tuh masukin 3 produk ya bisa sampai 6 produk. Tuh, dia itu kan obat mata ikan, cone removal pad, sami mata ikan, terus ini juga plester mata ikan, khusus satu tema tuh. Jadi jangan mata ikan, baju, alat pancing, ini gak nyambung. Dia itu fokus aja di sana. Nah ini 200.000 seminggu. Ini konten pribadinya, kelenci gitu ya. Terus jualan lagi, konten pribadi lagi, jualan lagi. Nah itu dia itu pakai pola itu. Polanya itu kelihatan sama kita. Jadi polanya itu sekali jualan 1 kali konten pribadi. Tapi yang paling enak mainnya itu apa fokus aja. Udah ada fallback nggak belum ya kita lihat. Belum ada yang fallback ya. Nah, kalau misalkan belum ada yang fallback itu terus itu cari lagi. Ini apaan sih? Kita cari lagi. Aduh baterai udah habis. Bentar ya. Affiliate lagi ya. Kita cari affiliate. Nah, tadi kan di sini ya. Kita cari yang ini. Jangan pakai konten affiliate pemula, itu langsung masuk ke konten kita. Nah, tips untuk TikTok affiliate ya. Di sini biasanya orang saling follow. Sini back aku affiliate kita paste. Dari TikTok affiliate karena mereka terapin 3 tips karena mereka tahu 3 tips ini. Yang nomor 3 ini penting banget. Kita itu harus dengerin lagu, dengerin itu terus-terusan itu ya. Karena mau follow terus di konten dia itu. Follow lagi. Jadi nggak udah ini. Oh ini mau jadi artis itu. Udah gede-gede ini mah. Ikuti follow. Nah, ini kan banyak ya. Back bang kita follow dia. Terus aja itu sehari nyampe 200, 300. Yang banyak mah jangan dulu soalnya apa? Kitanya itu suka kesilap gitu sama yang lain. Oh ini yang sedang live ya. Kita back aja. Pantas ganda gitu, kita gak gini jejak affiliate pemula, ayo saling support yuk. Nah ini kita tuh sampai 71,5 ribu nih. Sini back semua affiliate ini follow sama kita. Ya sebenarnya itu sudah banyak itu 797 ya. Bedah gelis sebenarnya kalau Bandung nggak follow. Yuk kita follow lagi terus sampai ada yang fallback nanti juga langsung itu akan muncul gitu si follow itu. Gini aja terus. Gak apa-apa, gak masalah yang kita follow sama yang nge-follow kita itu lebih banyak itu. Nah jadi, mirip ini akhirnya ini kita lihat ya, yang akun saya ya. Sultan.text bukan langsung muncul kan, karena namanya saya bikin unik. Nah ini kita follow 708 ternyata sama yang barusannya. Tuh. Seperti ini saya pertama bikin itu pas 4 hari yang lalu. Ini baru 4 hari yang lalu.
yang lalu gitu kan. Nyampe 708 pengikut. Ini saya belum follow lagi, belum buka lagi soalnya di HP yang pakai live ini gitu. Ini saya itu bukti follow. Nah, setelah kan ini yang saya ikuti itu nyampe 1.500 ya. Saya itu sortir. Yang nggak follow back saya itu di unfollow gitu. Jadi akhirnya nyampe jadi seimbang. Nah, ini ketika kita sudah mencapai 600 follower baru kita di unfollow yang ini. Ini untuk menunjukkan pada algoritma kita itu kredibel gitu kan untuk sebagai konten jualan yang minimal seimbang. Tapi kalau kita lihat yang sudah berhasil dari Pak John tadi ya, yang Simple Guy, terus yang Tisna Rukmana ini antara follower dan ini gak masalah tuh, dia itu yang nge-follow 2000, dia itu usahanya sampai 2.969 klik follow orang, dia itu dapat pengikut 1.891 gitu. Kita lihat yang satu lagi ya, ini apa nih? Nah, ini sama aja tuh barangnya satu tema ternyata. Madu, salep kapalan, terus ini yang satu lagi. Ini belum nih, ini lagi proses mungkin. Tuh. Ini tapi udah menghasilkan soalnya udah di atas 600 gitu. Ya baru bisa muncul keranjang kuning ini teh. Nah, seperti ini. Kita lihat ya, apakah sama dia itu polanya. Dagang ini ya, kontennya dagang. Video gini aja kasih musik di TikTok. Udah segitu aja sederhana, terus pakai stiker yang nunjukin ke klik 24.000 per 8 pecis, klik beli di sini. Gitu aja doang tuh sederhana. Terus polanya gitu, ternyata dia itu ini jualan, ini pribadi, ini mobil saya ini. Disolihin kenaon. Nah, ini jualan lagi, pribadi lagi, jualan lagi, pribadi. Oh, ternyata polanya seperti itu. Ada ya pola seperti itu ternyata. Kalau saya itu ikuti pola ini nih. Kalau saya itu salah. Kalau saya itu ikuti pola ini. Tisu. Macam-macam ternyata polanya. Nah, ini biasanya tisu tebal dan kuat. Harga random dia itu. Ada yang itu kontennya itu tisu aja semuanya itu. Ini gitu. Nah, ini. Tuh, tisu aja semua. Konsisten tisu aja terus ini. Enggak jual apa sejenis tisu aja tuh. Ini sampai gitu followernya. Jadi grosir ini sepertinya dia tuh penyedia barang juga. Aduh, ini live-nya mau berakhir ya, 4 menit lagi, oke. Oh, mendeteksi ketidakaktifan live. Oh, harus dibalikan layar. Nah, jadi intinya seperti itu. Kita lihat ini ada yang follow nggak? Belum ya, ternyata belum ada yang follow ya. Nah, bisa juga di sini nih. Ini yang disarankan oleh TikTok kita itu di pemberitahuan follow aja semuanya. Ini followernya masih kecil-kecil. Kalau misalkan tuh ikuti aja semuanya gitu. Nanti kita lihat besok bagaimana ini hasilnya. Kalau saya juga kan 4 hari itu nyampe 700 itu. Biasanya itu langsung ada yang nge-follow ini biasanya gitu. Tapi kenapa ini goreng milik ya? Ini 4 menit lagi ini habis nih. Harus balikan layar gitu. Ini followernya masih dikit terus aja gini. Oke, sambil nunggu kita barangkali ada yang mau ditanyakan silahkan. Saya mau balikin dulu layarnya ya. Soalnya ini di warning sama TikTok ini mau dihentikan live-nya karena nggak tampil muka gitu. Padahal ini kan tampil ini. Di like aja ini terus sambil kita nunggu hasilnya bagaimana. Nah, terlalu sering mengikuti orang, coba lagi nanti. Nah, sampai gini aja. Sampai ada peringatan ya dari TikTok, kita stop dulu aja. Nah, kita balikan dulu layar ya. Suaranya masih ada. Nah, jadi gitu ya. Intinya dari TikTok affiliate. Sebenarnya simple, gampang gitu. Pertama bikin email baru, bikin akun TikTok baru, terus tadi memfollow untuk mendapatkan 100 follower supaya keranjang kuning kita bisa masuk ke TikTok Studio. Terus program monetisasi, terus klik affiliate, nanti kita bisa memasukkan barang-barang ke etalase kita dan itu bisa dimasukkan ke keranjang kuning di
konten seperti Ustadz Tisna dan Ustadz Pak Jon yang tadi ya. Terus pakai akun booster, yang itu pakai akun booster. Akun booster ini penting gitu. Soalnya untuk akun booster ini untuk memudahkan algoritma membaca. Nah, ini alhamdulillah udah yang follow back nih. Udah ada yang follow back tuh kan. 3 orang langsung pengikut baru tuh. Seperti ini gampang. Tuh 3. Dari 95 kita dapat 3 ini akun ini tuh. Gak kelihatan ya? Serap. Sudah ada yang udah menunjukkan hasil. Nah itu terus-terusan aja kita itu semalaman gitu kan, sambil kajian gitu. Jangan ya, sebelum mindalik seperti itu. Jadi sampai TikTok itu menghentikan. Ini 1 menit lagi. Dalam 1 menit kami mendeteksi telah adanya ketidakaktifan selama live. Aktif bro. Nah oke, gitu mungkin. Barangkali ada yang tanyakan silakan nih, ada waktu 1 menit 42 detik lagi nih. Pokoknya niatkan ini untuk Qimah Madiyah ya. Karena kata Rasul juga ada satu dosa yang tidak bisa dihapus kecuali dengan bekerja. Karena mungkin bekerja susah sekarang. Kalau misalkan usaha di dunia offline juga kan modalnya harus gede. Terus kalau misalkan kita juga usaha di offline juga, selain harus sedia stok barang, kita juga harus beli undang-undang di tempat tersebut. Ya kan takut perizinan atau gimana gitu kan, perizinan harus dikumplitin, kalau enggak kan ada yang laporin kalau sedikit aja kita itu naik omset kita atau usaha kita maju sedikit aja itu banyak yang ngiri gitu kan, banyak yang laporin kalau di sini. Makanya dunia offline itu benar-benar susah buat kita sekarang itu. Akhirnya saya itu ngakal ya ini di dunia online, mudah-mudahan bismillah lah, walaupun saya penghasilannya masih sedikit tapi saya itu akan share ilmu. Dan biasanya ilmu sedikit ini, walaupun ilmu ini gitu kan sama orang lain itu dibikin uang gitu. Saya enggak, saya gratisin. Nanti bisa konsultasi, mau DM di WA atau DM di TikTok juga boleh, di Facebook boleh. Ini sudah 52 menit ya kita live. Kita akan upload hasil live kita ini di Facebook saya Eki Almalik ya. Oke, mungkin demikian. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih yang sudah hadir, terima kasih yang sudah ngasih like dan ngasih mawar giftnya juga. Jazakumullah khairan katsiran. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beh, udah enggak ya, enggak itu. Kita cek lagi nih.